Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adijah, peserta pelatihan dasar CPNS 2021, Angkatan 25, kelompok ketiga. Kali ini saya akan membuat podcast tentang nilai-nilai akuntabilitas. Oke, mari kita simak. Akuntabilitas. Akuntabilitas terbagi menjadi 4 materi pokok. Yang pertama, konsep akuntabilitas. Kedua, mekanisme akuntabilitas. Yang ketiga, akuntabilitas dalam konteks. Yang keempat, menjadi PNS yang akuntabel. Oke, langsung saja. Kali ini saya akan membahas tentang konsep akuntabilitas. Yang pertama, definisi akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Selanjutnya, aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, atau institusi dengan negara dan masyarakat. Hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab antara kedua belah pihak. Selanjutnya, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, institusi. Akuntabilitas setiap individu berwujud suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja, sedangkan untuk institusi berbentuk lakip, yaitu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Selanjutnya, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, akuntabilitas publik. 3 fungsi utama akuntabilitas publik. Yang pertama, dalam peran demokratis untuk menyediakan kontrol demokratis. Dalam peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya, tingkatan akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas stakeholder, yaitu tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Yang kedua, akuntabilitas dalam organisasi, yaitu hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok, yaitu kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerja sama kelompok. Yang keempat, akuntabilitas individu, yaitu hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang terakhir, akuntabilitas personal, yaitu nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Selanjutnya, masuk ke materi yang kedua, yaitu mekanisme akuntabilitas. Langsung saja ke dimensi akuntabilitas. Akuntabilitas kejujuran dan hukum. Ini terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, akuntabilitas proses, yaitu apakah prosedur yang digunakan sudah baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Selanjutnya, akuntabilitas program. Apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai? Apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal? Selanjutnya, akuntabilitas kebijakan. Terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas.
Selanjutnya, mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan strategis yang berupa rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP, rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM, rencana kerja pemerintah atau RKP, rencana strategis atau Renstra, dan sasaran kerja pegawai atau SKP untuk setiap PNS. Yang kedua, kontrak kinerja. Semua pegawai negeri sipil tanpa terkecuali mulai 1 Januari 2014 menerapkan adanya kontrak kerja pegawai. Selanjutnya, laporan kinerja yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau biasa disebut dengan LAKIP. Selanjutnya, menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Yang pertama adalah kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Yang kedua adalah transparansi. Tujuan dari adanya transparansi adalah mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan, serta meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Yang ketiga adalah integritas. Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Yang keempat, tanggung jawab. Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan. Yang kelima adalah keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Yang keenam, kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah rasa kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Selanjutnya yang ketujuh, keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan. Yang kedelapan adalah kejelasan. Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Yang terakhir adalah konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel. Akibatnya, melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menciptakan framework akuntabilitas. Ada 5 langkah. Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Yang kelima, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Masuk ke materi selanjutnya yaitu akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama adalah transparansi dan akses informasi. Keterbukaan informasi telah dijadikan standar normatif untuk mengukur legitimasi sebuah pemerintahan. Dalam payung besar demokrasi, pemerintah senantiasa harus terbuka kepada rakyatnya sebagai bentuk legitimasi. Selanjutnya, praktek kecurangan dan perilaku korup. Aparat pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik. Hal ini berkaitan dengan tuntutan untuk memenuhi etika birokrasi yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, penggunaan sumber daya milik negara. Untuk kelancaran aktivitas pekerjaan, hampir semua instansi pemerintah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti telepon, komputer, internet, dan sebagainya. Tidak hanya itu, bahkan semua instansi pemerintah memiliki aset-aset lain seperti rumah dinas, mobil dinas, kendaraan dinas, dan lainnya. Semuanya itu dimanfaatkan untuk mencapai tujuan organisasi dalam melayani publik. Oleh karena itu disebut sebagai fasilitas publik. Fasilitas publik dilarang penggunaannya untuk kepentingan pribadi, seperti contoh motor atau mobil dinas tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Informasi ini dapat berupa data maupun penyampaian atau penjelasan terhadap apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dikerjakan, dan apa yang akan dilakukan. Jadi, akuntabilitas dalam hal ini adalah bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktivitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat. Selanjutnya, konflik kepentingan.
Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik dan kepentingan pribadi bertentangan. Tidak masalah jika seseorang tersebut mempunyai konflik kepentingan, tetapi bagaimana cara seorang tersebut untuk menyikapinya? Masuk ke materi selanjutnya, yaitu menjadi PNS yang akuntabel. Definisi PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, prinsip profesi ASN. Yang pertama, nilai dasar. Kedua, kode etik dan kode perilaku. Ketiga, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab kepada pelayanan publik. Keempat, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Kelima, kualifikasi akademik. Keenam, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Ketujuh, profesionalitas jabatan. Selanjutnya, mengambil keputusan yang akuntabel. Pengambilan keputusan secara akuntabel dan beretika berarti dapat membuat keputusan dan tindakan yang tepat dan akurat. Sebuah keputusan yang akuntabel dan beretika sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan keyakinan terhadap masyarakat dalam pekerjaan pemerintah. Selanjutnya, implementasi nilai akuntabilitas di tempat kerja. Yang pertama, kepemimpinan, yaitu mampu memimpin rapat saat di sekolah. Yang kedua, transparansi, yaitu membuat laporan sesuai dengan apa adanya dan melaporkan kepada stakeholders. Yang ketiga, integritas, yaitu datang sebelum jam kerja dan melakukan absensi saat datang dan pulang. Yang keempat, tanggung jawab, yaitu melaksanakan tugas sebagai guru, misalnya memberi penilaian pada tugas siswa. Yang kelima, keadilan, menghargai perbedaan dan tidak pilih kasih terhadap siswa. Sekian podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.